Wih, halus banget ya rambut. Jalan waktu itu bukan nawarin yang aras ya. Enggak, lupa aku, dok jomblo. Enggak dong. Tapi aura Januari melekat parah. Kenalan makanya, terkenal maka tak sayang. Siapa tahu sudah kenal makin sayang tuh. Coba lah ya. Dok kasih berapa ya? 1. Penidir. Apa tuh penidir? Dok scaling sama hilangin stain tuh beda treatment kah? Kalau berat banget biasanya dibantu tambahan stain removal cairan gitu. Jadi gimana? Apa tuh dok? Akunya gimana? Kok gimana? Gimana maksudnya? Penidir itu gampang sakit dok. Aku oh iya dulu ya. Sekarang udah nggak terlalu sih. Hey dok, aku ganti akun. Siapa ini pik? Menurut tingginya berapa? Tingginya 5 cm. Kalau bleaching bertahan lama tuh sementara. Tergantung perawatan kamu. Sama kayak kamu perawatan mutihin muka, mencerahkan muka. Kalau kamu sering-sering berjemur, pasti balik lagi. Lia, oh, kamu takut ya Lia? Kamu takut laku di sini ya? Tuh kamu udah pakai second account pun tetap dicari sama dia. Jadi sekarang antibiotik apa yang aman sama kamu? Oh, ini aku jadi cerita ya, Kita cerita tentang antibiotik nih. Ntar kita matiin dulu biar kita nggak kebakaran rumahnya. Seperti yang aku sudah ceritakan sebelumnya, tahun 2003 aku itu sakit. Aku lupa namanya apa. Intinya aku punya tumor yang membesar, yang cepat yang kentut. Itu sofa. Oke, aku udah ada sembuh. Aku punya tumor yang pembesarannya cepat sekali. Jadi harus segera dioperasi waktu itu. Nah, Piloides. Waktu itu aku kena Piloides. Terus apa tadi aku mau bilang? Nah, jadi pas operasi pertama, luka aku tuh rasanya basah terus. Tumor di mana? Di kuku. Nah, ada di mana? Di suatu tempat. Oke, terus operasi pertama luka kuku tuh basah. Tapi salahnya aku habis kontrol operasi kan jahitan aku dicabut. Ya, jahitan aku dicabut. Aku ngerasa sebenarnya masih basah. Tapi aku biarin aja. Nah, setelah aku keluar dari rumah sakit kan aku pergi ke mall ya. Keluar dari mall, bajuku keluar darah semua. Ternyata jahitannya kebuka. Ternyata nggak nutup tuh buka operasinya. Nah, salahnya aku nggak balik langsung ke dokter itu. Iya, hormat ya. Jadi darah semua baju aku. Sampai sekarang masih ada bajunya aku simpen. Karena bajunya tuh warna kuning, nggak bisa aku kasih bleaching. Jadi sampai sekarang bajunya masih ada darahnya. Gitu. Terus itu berapa hari setelah OP? 10 hari setelah OP. Jadi disari, betul. Terus lapisan nggak berdarah? Enggak. Karena masih disimpan. Soalnya itu kan bajunya berdarah. Kalau aku buang, nanti dipakai orang bajunya. Ini aku simpan aja. Taksi orang sekitar, mamaku panik sih. Tapi aku kayak udah ntar aja nggak apa-apa. Aku cari alternatif sendiri pakai plester. Kalau kalian tahu ada plester yang buat gantiin jahit gitu. Aku coba pakai itu kan, sotoynya aku coba pakai itu, nggak nutup juga. Terus akhirnya aku pergi ke dokter lain buat dijahit. Akhirnya maksudnya setelah berapa lama nggak nutup. Emang berapa jahitan? Aduh, aku nggak nanya lagi dok. Nah, habis itu aku ke dokter
dokter lain salahnya. Terus aku ke dokter lain minta dijahit. Nah, dikasih antibiotik lagi. Ternyata setelah setelah kamu gak balik ke dokter awal. Iya, itu salahnya aku, harusnya aku balik ke dokter awal. Aku ke dokter lain, terus dijahit lagi. Gak lama dijahit, copot lagi. Terus gak lama baru tuh muncul tanda-tanda infeksinya. Nah, operasi ketiga di dokter yang sama, itu dokter kedua. Dioperasi lagi, di drainase, terus dioperasi lagi, kebuka lagi, sama infeksi lagi. Nah, dari situ aku baru tahu, baru aku ingat zaman aku kecil, aku tuh memang sering sakit, dan tiap sakit tuh pasti diresepin antibiotik, dan antibiotiknya macam-macam. Jadi aku 3 kali operasi nyobain antibiotik beda-beda, terus semuanya nggak ada yang ngaruh gitu. Jadi waktu pas kelas, pas lagi internship, ya cantiknya, amin. Nah, terus setelah itu jadi kebal badannya sama dia. Betul, kok mudah terbuka gitu, Dok? Karena ada bakteri. Ada penjelasan gak kenapa kondisi kamu bisa seperti itu? Maksudnya kenapa selalu terbuka? Infeksi, keren kebal. Gak keren lah. Mohon tanya saya, terus hati mana nih, apakah di surga? Apa di hari? I see. Terus akhirnya aku udah putus asa kan, sumpah. Itu kamu bayangin kan, namanya luka terbuka artinya nggak bisa kena air. Jadi selama 4 bulan, proses tuh 4 bulan aku nggak bisa mandi. Aku tadi lihat sebelah, kenapa live sebelah? Jadi mau tes resisten deh. Iya, tes resistensi boleh. Baru mudeng nih aku. Oh, you're good. Iya, alhamdulillah aku sekarang baik-baik aja. Operasi apa? Operasi tumor waktu itu, filoides. Gimana, Dok? Jadi rumah. Terus akhirnya aku udah putus asa, aku sedih banget. Aku sampai kayak mikir, ternyata disitulah mulai spiritual awakening itu spiritual awakening tahap kedua aku di situ tuh, pas aku sakit. Di situ aku ngerasa kayak semua yang kita punya ini, ini bukan punya kita, guys. Ini tuh punya Tuhan. Jadi kalau misalnya kita, Dok, emang semua OP nggak berasa alergi dulu? Alergi? Maksudnya resistensi. Kalau alergi aku tahu alergi apa, aku pernah tes alergi. Jadi semua di badan kita ini bukan punya kita, guys. Itu tuh ini punya yang di atas semua. Bahkan sehat pun bukan punya kita. Kalau satu saat bisa aja tiba-tiba diambil gitu. Tapi Dokca, ada kemungkinan gak sih kalau ada tumor di badan kita akan kembali lagi? Iya, ada kemungkinan, tergantung balik lagi ke gaya hidup. Yang gitu dong, aku masih apa sih ya, cowok demamnya hari terakhir. Coba sekali tangan itu bagus banget, masih bersihin kamarnya. Aku masih berantakan. Lanjut. Terus akhirnya aku kayak cari tahu dokter bedah gitu kan, karena aku cari tahu dokter bedah yang kenalanku. Terus aku tanya, ada referensi nggak dokter senior yang oke banget di daerah Jakarta Bekasi gitu. Karena aku direkomendasiin sama dokter udah sepuh banget, umur 70-an. Sehat pun juga bukan punya kita, berhasil. Iya, guys. Terus kayak sama dokter yang sepuh itu aku dikasih obat antibiotiknya. Itu baru pertama kali aku denger, dan itu antibiotiknya lumayan mahal banget. Aku inget satu stripnya 500.000 harganya, saking jarangnya ada yang jual. Tahun 2023. Dok, galau ya? Galau apa? Jangan sepuh-sepuh, takut lupaan. Enggak lah. Tuh, apa ya, huruf depannya C tapi panjang banget. Alhamdulillah setelah itu baru tuh luka aku bisa nutup. Kak, semangatin minggu depan nikah tapi malu dan takut satu kamar sama suami. Alah, kamu paling cowok. Jangan tidur.
Oh iya ya, dokter tidur guys. Apakah ini dimaksud soft spoken? Bukan. Awal tahu sakit tumor tuh gimana? Tumor tuh gampang kelihatan, dia kayak tiba-tiba gede gitu. Hai Intan, aku masih cinta. Saya polos bukan? Bukan, udah aku udah nggak pakai gitu-gitu lagi dok. Namanya, aduh aku udah lupa lagi namanya. Tumor itu turun dari genetik? Enggak. Kalau genetik tuh kanker biasanya. Tumor bisa sih, tapi yang jelas berperan besar itu adalah ininya, apa namanya, gaya hidup. Kalau ada kutil itu apa? Itu infeksi virus HPV. Dan ini nembus depan, aku bilang depan udah, karena ternyata rapi loh orang. Jadi sekarang gimana, udah pulih? Udah, insya Allah. Cuma aku mikir gini ya, sekarang kan rekam medis itu kayak, ya ada sih rekam medis elektronik ya, cuma nggak segitunya terintegrasi ya. Aku cuma mikir amit-amit kalau kecelakaan kan harus dikasih antibiotik, sementara aku sudah resisten terhadap antibiotik yang biasa. Apakah aku akan survive? Aku tidak yakin. Kalau teman bisa kambuh lagi nggak sih? Bisa, kalau gaya hidupnya tetap sama. Makanya sebenarnya aku disaranin banget untuk rajin olahraga, pilih-pilih makanan. Cuma gimana ya guys, makanan tuh semakin dilarang semakin enak. Ini sih semakin gak sehat semakin enak. Bisa kok bisa. Dok Cek, iya. Habis ini sama pacar kah dok? Enggak, sama abangku tadi. Gaya hidup seperti pola makan, betul. Pola makan, tidur, stres, semua antibiotik udah reses kak. Antibiotik yang kayak amoxicillin, metro, Clinda, gitu-gitu aku udah resisten. Berarti udah sembuh. Jogging dok, iya. Ini aku bahkan punya treadmill di dalam kamar. Lebih suka jogging atau gym? Sebenarnya lebih suka jogging, cuma waktunya yang susah. Thank you Intan, ya udah jogging berbagai hidupnya. Ini malam mau pergi olahraga, tapi olahraga gini gitu. Jadi tadi gue baru beres, sekarang kok jadi agak perih ya. Nggak apa-apa, nanti juga sembuh. Ada mesin antibiotik. Iya kayaknya. Jangan stres, gak usah mikir-mikir apapun. Gini ceritanya, aku kan ini ya kerjanya dokter ya, nggak mungkin nggak stres. Orang datang ke kita kan ceritain masalah, pasti stres jadi dokter. Nggak usah dok, sehat dok. Thank you dok. Bibir beras sekali kok, bibir jadi agak pedih. Kayaknya mungkin kena scalernya itu, tapi nggak apa-apa. Angkat angin ya lari. Iya betul, angkat langit. Tunjuk langit kan. Gitu. Banyakin ngomong bur ikan lele aja sih kalau mau sehat. Hah? Bur ikan lele gimana tuh maksudnya dok? Aku jam 22:10 pamit ya. Panjang bener nih rambut. Kita gundulin apa? Tembak lagi yang bener. Oh iya, mau nge-DJ. Ini mau nge-DJ, mau pergi nge-DJ. Jangan tahu dia tuh kan. Pipi aku cabi banget. Gak apa-apa lah, bisa kok turunin ini. Hitung ya berapa kali aku rapin rambut selama 3 menit ini kan sih. Bibi aku nampaknya bagus dong. Di bawahku 2 tahun ya berarti. Oh iya kah? Lukanya di mana? Di perut. Kayak di hati. Siapa bilang? Udah mending Dylan sama Lia aja udah. Ini aku comblangin nih. Tak terbatas. Ada rencana PDS mau dok di Tiazem, mau PDS gak? Aku bang tuh ada yang aku tuh. Aku mau PPDS, mau banget. Makanya ini kan mumpung sepi ya. Makanya aku belum ketemu gitu orang yang bisa saling dukung gitu. Karena
kalau ketemu orang di sumur, kalau aku ketemu orang yang kalau ketemu orang di seumuran gini, rata-rata pengennya punya istri yang karirnya udah aku disuruh karirnya udah gini aja, jangan sekolah lagi gitu. Sementara nggak mau sekolah lagi gitu, makanya aku kayak ntar aja deh gitu. Tapi asmarakah, aku juga lagi berusaha bertahan. Ini bertahan apa dok suka bunga nggak? Cewek mana yang nggak suka bunga? Kok di hati aku nggak sampai nyembuhinnya? Hah? Gimana? Aku habis dengar lagu Dan Kau Hadir, ketemu kamu, cakep. Halo dok, hai, Rapunzel cocoknya sama Fan Rider. Bunga Bang sukanya. Bunga Bang mah kecil. Ya sekolah kesehatan juga bagus buat keluarga. Iya. Dan dikirim PPDS. Oh, lagi ambil PPDS apa dok? Dok, tips tambal estetik yang interior biar nggak ada step komposit sama gigi gimana ya? Oke, nih aku jawab ya. Jadi kalau misalnya aku juga ilmunya masih agak terbatas. Jadi kalau misalnya mau nambel yang estetik, pastikan bevelnya harus gede. Dan kalau bisa kalau memang kavitasnya udah gede, lebih baik di veneer saja. Jangan cuma sekedar ditambal karena pasti kelihatan. Dan yang pasti tentukan dari awal pas pasien datang kamu langsung nentuin shade-nya. Caranya gigi yang masih belum dia apain itu kamu taruh tambelannya di atas gigi dulu, terus kamu cure, nah baru kamu pilih warnanya dari situ gitu. Singkat saja. Dokter kalau main sama aku mau nggak? Aduh, aku lagi hemat guys. Cantik banget jarinya nih bunga. Jari mau beda veneer dan bleaching apa? Veneer itu ditambal, kalau bleaching dikasih cairan kimia terus disinar. Informasi untuk laki-laki, cara bedain wanita yang belum menikah sama yang udah, tanya aja lah. Aku libur langsung gas, sini aku beliin BR. Udah waktu itu aku jajanin dia BR. Aku yang jajarin dia BR ya, karena dia udah jajanin aku makan, makanya aku jajanin BR. SPKO. Oh, kedokteran olahraga. Aku kepo sebenarnya. Kedokteran olahraga itu berarti dia belajar tentang cara teknik olahraga yang benar juga apa enggak? Halo Pelope. Gini loh Pelope. Lebih aman veneer, lebih aman bleaching. Tante bayarin dede. Maksudnya KW di mana? Di klinik. Long time no see, hi. Itu jangan diagnosis bayar, enggak lagi diet. Ntar beresin pemain timnas kalau ke saya. Iya benar, kalau SPKO mah. Syarah ada serak besarnya terus saja tidak natural. Maksudnya? Ya. Halo, tidur jangan ganggu kakakku, udah capek, besok lagi kerja. Tulang punggung keluarga harus dirawat. Tulang punggung keluarga harus dirawat. Ada iklan. Lo mantannya yang sebelah. Ngakak. Kelihatannya ini balik lama gerok. Enggak, buset deh ada lakinya. Ade itu ade. Tidur Kaluna tidur. Kaluna sama aku sama-sama Buddha. Beda ini ya. Beda apa sama tulang punggung ya. Urusan gak sih adik aku? Enggak. Itu tadi cowok. Oh, gedein sertifikat. Jangan dong. Tapi asaan pas di foto gemuk. Siapapun kalau di foto pasti berisi sandwich. Pelatihan buat bantu atlet teknik yang mampu mereka di lapangan juga dok. Oh gitu. Luca kalau disuruh pilih antara SPBM atau SPORT pilih mana? Sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya hati, sebenarnya aku seneng ilmu SPBM. Kagetan. Kalau ditanya, aku pengen SPBM, tapi aku nggak sanggup kayaknya untuk sekolah dimana 24 jam hidup aku untuk sekolah. Udah cukup waktu koas. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa.
saya beda dari yang lain. Iya kasih lama, kalau saya baru nongol. Udah sering aku nongol. Ada yang kurang malam nih. Lampumu keluarga harus terlihat seperti mereka. Kasian gak sih? Lagu Dan Kau Hadir, please. Aduh, lagu lama banget. Itu apa ya? Gompel Dokca. Enggak, ini apa? Pelindungnya. Kalau laptopnya yang gompel aku menangis. Jaga baik-baik juga tetap gompel pinggirnya. Ini kamar kan bukan gudang kan. Sedih. Udah keren lagu di Malaysia, dengarkanlah. Apa tuh? Saya juga dengan perawatan behel juga nggak dok? Enggak. Jadi gini, kalau behel itu dia eksklusif, sama kayak dokter kulit sebenarnya. Menurutku SP Orto itu adalah kulitnya dokter umum. Mereka eksklusif banget. Pekerjaan mereka cuma boleh mereka yang mengerjakan. Dan dokter gigi umum yang mengerjakan orto akan sangat dilihat gimana gitu sama dokter orto. Paham kan? Sama kayak kulit kan gitu kalau ngeliat dokter kecantikan ya. Gitu intinya. Kalau check up bukanya biar sembuh. Udah sembuh lukanya. Di hati nggak paham. Mungkin dokter yang paham. Ouch. Nggak paham dok. Kayak ramai di TikTok itu ya. Kalau yang di TikTok itu aku nggak berani komen sih. Tapi menurutku, ini aku komen pribadi aku ya. Kan kita sebagai sesama dokter harusnya saling menyayangi seperti saudara sendiri dan sebagaimana. No, a big no. Kita sebagai sama dokter tidak boleh saling menjatuhkan. Bahkan yang kasus menurutku ya, yang kasus Doktif sama dokter-dokter yang lain, aku tuh kayak, duh kenapa sih kita tuh saudara guys, kenapa saling berantem? Itu harusnya digimanain, dok? Aneh banget lihat manggil aku dok. Tapi ya dok, sorry banget, aku dulu pas SMP juga pasangin DRG umum, nggak apa-apa. Kan resiko ditanggung masing-masing. Bisa berdiri saya bang, apa tuh? Apa Brontosaurus? Ah bener dok, kita bisa merubah masa lalu menjadi masa lalu. Ya masa manggil sayang, manggil Ca, Kak gitu sih. Nah ya seprofesi malah menjatuhkan. Iya, kayak kalian tuh lupa sumpah dokter sampai harus menjatuhkan satu sama lain gitu. Kalau Medan Ma ada orang Medan bentuk iku. Kan lucu ya masyarakat orang lihat mah bingung. Iya makanya gak ikut kan, gak ikutan baca sumpah. Orang Manang, orang Minang. Oh bener kalau Sebuntu harus saya putar balik. Enggak, kalau Sebuntu itu biasanya dia ini rumahnya di gang. PKU Bandar dok. Mana orang Pekanbaru? Malam Dokca malam. Alprazolam, aku sering banget denger ngeliat akun kamu. Kamu siapa cowok? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dok, apa saya bisa buka praktik bermodal pernah jadi dokter? Gas. Kok ada rencana healing ke Jogja nggak? Ada lebaran. Rencana lebaran aku mau jalan-jalan. Mau Denggisa Beko, pantas cantik. Amin. Dok, kalau kena serangan jantung kira-kira bisa kita maunya sih gitu. Itu kenapa lebih enak makan apel sambil ditemenin pacar nggak sih? Aku jam segini jadi pengen punya pasangan. Nah, kenapa tiap bulan habis bersihan dada suka deg-degan? Itu sebelum. Kalau setelah mah lemes sih. Nah, kalau benar kalau bau mulut harus pakai Rexona. Coba dulu kamu. Nanti review ya hasilnya ya. Antar masuk Sate Ratu. Ngantri dong. Gak ngantri. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Tribudi yang sudah hadir pada malam hari ini.
Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dan rahmatnya sehingga kita termasuk diantaranya Pak Tribudi bisa hadir pada malam hari yang cerah ini. Sambil lihat jembatan Suhat. Tuh kan kita lihat kalau 9, aduh enggak deh, jauh. Untung gambarnya upload, kalau anggur mah repot jadi asing. Cara punya pacar dok, info guys, gimana cara punya pacar tuh. Intan kemarin ada juga yang mau sama Intan kan. Nah Pak Tri datang pas banget, tuh bilang mau punya pasangan istimewa. Aku pakai deodoran nggak?